nama aku Nabila Syaira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Kali ini aku akan membahas buku karya Profesor Miriam Budiarjo yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Kali ini aku akan membahas lebih dalam tentang bidang-bidang ilmu politik. Dalam Contemporary Political Science terbitan UNESCO tahun 1950, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik. Dalam teori politik itu mencakup teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Dan yang kedua ada lembaga-lembaga politik yang mencakup yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua pemerintah nasional, yang ketiga ada pemerintah daerah dan lokal, dan keempat ada fungsi ekonomi sosial dari pemerintah. Yang kelima ada perbandingan lembaga-lembaga politik. Bagian yang ketiga ada partai-partai, golongan, dan pendapat umum. Yang mencakup partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, dan pendapat umum. Yang keempat, ada hubungan internasional. Yang pertama, politik internasional, yang kedua organisasi-organisasi dan administrasi internasional, yang ketiga ada hukum internasional. Nah, sekarang aku akan bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, ada teori politik. Teori politik merupakan bidang pertama dari ilmu politik. Teori politik bersifat spekulatif, komparatif, dan juga bisa berdasarkan logika. Di universitas, cara membahas sejarah perkembangan ilmu politik adalah mata kuliah yang paling penting. Sejarah ini berkembang atau bermula dari zaman Yunani kuno dalam abad ke-6 sebelum Masehi sampai sekarang. Di bidang kedua, ada lembaga-lembaga politik seperti pemerintah yang mencakup aparatur politik teknis untuk mencapai tujuan sosial. Bidang ketiga mengenai partai-partai, golongan-golongan, serta pendapat umum. Banyak memakai konsep sosiologis dan psikologis yang sering disebut dengan political dynamics, karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik. Ada pembangunan politik. Bidang yang akhir-akhir ini berkembang dan sangat penting bagi negara-negara berkembang. Studi ini meneropong akibat dari pembangunan cepat dari bidang sosial dan ekonomi atas tatanan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa contoh dari asosiasi ilmu politik yang reputasi dan keanggotaannya internasional. Yang pertama ada American Political Science Association atau APSA. Terbentuk pada tahun 1903, merupakan organisasi profesional dalam kajian ilmu politik. Sampai saat ini memiliki anggota kurang lebih 15.000 orang yang berasal dari lebih dari 80 negara. Dalam acara seminar internasional American Political Science Association tahun 2006 di Philadelphia, Amerika Serikat, ada beberapa tema utama, yaitu metode eksperimental dalam perbandingan politik, organisasi politik dan kekuasaan, dimensi kekuasaan, hegemoni dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan konseptualisasi bahasa politik kekuasaan. Yang kedua ada IPSA atau International Political Science Association. Awal pendiriannya, IPSA mendapat pendanaan penuh dari UNESCO pada tahun 1949. IPSA telah melakukan Kongres Dunia IPSA 20 di Fukuoka, Jepang, dengan tema demokrasi dan dengan judul Is Democracy Working? Saat Kongres Dunia 20 IPSA di Fukuoka, Jepang 2006, partisipan yang hadir lebih kurang 2.094 dan berasal dari 76 negara. IPSA memiliki tema utama saat kongres tersebut. Yang pertama ada liberalisme, pluralisme, dan multikulturalisme.
Yang kedua, tahap dan kualitas demokrasi yang mencakup tentang pengalaman dan kriteria. Yang ketiga, ada Islam dan demokrasi. Dan yang keempat, perbandingan demokrasi lokal. Penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.